Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Salama dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2018A, Fakultas Pedagogi dan Psikologi Universitas PGRI Wiranegara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kritik postkolonialisme. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kritik postkolonialisme terlebih dahulu. Teori postkolonialisme merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis berbagai gejala kultural yang meliputi sejarah, politik, ekonomi, dan sastra yang terjadi di negara-negara bekas Eropa modern. Menurut Ratna 2007-206. Postkolonialisme dalam analisis karya sastra berusaha menelaah pengaruh kolonialisme dan sejarah masa lalu dalam karya sastra. Masa kolonialisme menyisakan bekas seperti ideologi, pemikiran, bahasa, perilaku, dan lain sebagainya. Nah, jejak bekas peninggalan kolonialisme inilah yang kemudian turut mewarnai karya sastra. Khususnya hal ini banyak terjadi pada negara-negara yang pernah dijajah oleh bangsa Barat. Operasional teori postkolonialisme dalam penelitian teks sastra digambarkan dengan upaya meneliti data teks sastra yang berkaitan dengan kesadaran terjajah atas penjajah. Postkolonial dipahami sebagai suatu kajian tentang bagaimana sastra mengungkapkan jejak perjumpaan kolonial, yaitu konfrontasi antar ras, antar bangsa, dan antar budaya dalam kondisi hubungan kekuasaan yang tidak setara, yang telah membentuk sebagian yang signifikan dari pengalaman manusia sejak awal zaman imperialisme Eropa, menurut Day dan Volcker 2008 2-3. Nah, untuk berikutnya saya akan memberikan contoh penerapan kritik postkolonialisme pada sebuah cerpen yang berjudul Samin Kembar karya Triyanto Triwikromo. Pada penelitian ini dilakukan oleh Agi Nur Effendi dari Universitas Malang pada Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Oktober tahun 2016. Nah, untuk penelitiannya yang berjudul Membaca Resistensi Terhadap Kolonialisme dalam Cerpen Samin Kembar karya Triyanto Triwikromo dengan menggunakan teori postkolonialisme. Artikel itu bertujuan untuk mendeskripsikan resistensi postkolonialisme dari sudut pandang mimikri, hibriditas, ambivalensi, diaspora, identitas yang direpresentasikan pada cerpen Samin Kembar karya Triyanto Triwikromo. Nah, cerpen Samin Kembar ini mengangkat setting kolonialisme di daerah Sawah Lunto, Blora, Grobogan, dan Bojonegoro pada tahun 1897-an. Cerpen ini mengisahkan tentang asisten residen Blora yang mencoba menginterogasi tokoh yang mengaku sebagai Samin. Nah, alih-alih mencoba menginterogasi, asisten residen malah mendapat resistensi dari lawan bicaranya. Asisten residen yang menamakan proses kolonial pada masyarakat Blora dan sekitarnya. Jadi cerpen ini mengandung kisah sejarah pada masa kolonialisme Belanda sehingga tepat untuk dikaji dengan teori postkolonialisme. Ya, untuk pembahasannya yang pada cerpen Samin Kembar karya Triyanto Triwikromo yang dapat
ditemukan bentuk resistensi postkolonialismenya, yaitu pada konsep mimikri ditemukan bentuk peniruan yang dilakukan oleh tokoh Samin ketika mencoba meresistensi wacana asisten residen Blora dengan meniru mengambil kayu di hutan. Nah, untuk konsep hibriditasnya yaitu melalui wacana aturan berkuda pada orang Jawa dan pemberian pagar di depan rumah. Nah, hal tersebut merupakan bentuk menanamkan budaya melalui pencangkokan identitas dan ideologi. Kemudian selanjutnya yaitu pada konsep ambivalensi terjadi pada tokoh asisten residen Blora yang hendak menundukkan Samin ketika beradu argumen. Ya, mula-mula asisten residen berhasrat menunjukkan intelektualnya, akan tetapi ia mendapat resistensi yang berani oleh Samin. Kemudian selanjutnya yaitu konsep diaspora ditunjukkan oleh tokoh asisten residen yang menyebut pembantunya dengan kata jongos yang menunjukkan bahwa ia merendahkan martabat manusia pribumi. Kemudian yang terakhir yaitu konsep identitas, di mana ditunjukkan oleh tokoh Samin yang mengaku ia menghormati orang Jawa, bukan orang-orang penjajah. Nah, dalam hal ini orang penjajah itu maksudnya bangsa Belanda. Samin menunjukkan identitasnya sebagai orang yang cinta tanah air. Nah, itu merupakan contoh penerapan dari teori kritik postkolonialisme yang terdapat pada cerpen berjudul Samin Kembar karya Triyanto Triwikromo. Nah, untuk kesimpulan yang bisa diambil mengenai teori kritik postkolonialisme yaitu jadi kritik postkolonialisme itu merupakan strategi membaca sastra yang mempertimbangkan kolonialisme dan dampaknya dalam teks sastra atau suatu pengamat yang berkaitan dengan isu tersebut. Berdasarkan pemahaman tersebut, sesungguhnya kritik postkolonialisme adalah suatu jaringan sastra atas rekam jejak kolonialisme. Apabila ditelusuri dengan cermat, tentu banyak karya sastra Indonesia modern yang merekam jejak kolonialisme bangsa Barat dan Asia Timur Raya sepanjang sejarahnya. Atas dasar kenyataan sejarah bahwa Indonesia pernah menjadi bagian dari kolonialisme atau bangsa yang terjajah hingga ratusan tahun, dan banyaknya karya sastra yang merekam jejak penjajahan tersebut. Ya, tentu karya sastra Indonesia modern menjadi gudang penelaah postkolonialisme tersebut. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.